Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Gimana, Prof, kabarnya? Baik. Prof, gimana pandangan Prof terkait nama Prof yang terseret dalam isu ijazah Pak Jokowi, Prof? Ya, saya kira isu ini semakin liar ya, karena ini membawa nama-nama saya yang sebenarnya saya ini tidak tahu menau ya. Memang dulu saya pernah usaha di pasar Pramuka Pojok, yaitu pengetikan. Jadi di samping saya dulu tadi tukang sapu, setelah selesai saya membuka yaitu pengetikan ya, jasa pengetikan. Itu tahun 1997 sampai 2002. Memang di situ saya punya beberapa kios, yaitu di depan ada dan di belakang ada. Kemudian karena saya butuh modal untuk yaitu usaha baru, maka kios-kios yang di depan saya jual dan saya pindah di belakang. Jadi saya memang betul ya, benar, bahkan berani sumpah kalau saya memang usaha di pasar Pramuka Pojok itu hanya dari tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak pernah menginjakkan ke pasar Pramuka Pojok lagi. Nah, terkait dengan isu yang mengkaitkan saya, mantan Wakil Menteri Desa, menjadi otak pembuatan ijazah Jokowi, itu sangat tidak benar dan itu merupakan fitnah yang sangat keji. Kenapa? Ijazah Jokowi ini kan sudah jelas ya, terang benderang bahwa UGM mengakui bahwa Jokowi kuliah, Jokowi sekolah, Jokowi lulus ya, teman-temannya juga ada, foto wisudanya juga ada. Kemudian juga setelah diuji lab Bareskim juga dinyatakan ijazah Jokowi itu asli. Jadi sebenarnya isu-isu ijazah Jokowi ini sebenarnya rekayasa yang penuh kebohongan. Bahkan sekarang mengait-ngaitkan nama saya, sama sekali saya tidak tahu menau, demi Allah ya. Saya istilahnya ya, sumpah mati pun ya, saya tidak pernah tahu menau tentang ijazah yang dituduhkan oleh Pak Jokowi itu ya. Jadi saya kira biarlah, saya sudah biasa kok di fitnah-fitnah ya. Hidup saya ini memang ya penuh cobaan. Dari kecil saya orang miskin, jadi tukang sapu, kemudian saya juga usaha kecil-kecilan untuk pengetikan ya, untuk bisa menyambung hidup dan juga untuk bisa kuliah. Saya kira biarkan saja saya difitnah seperti ini ya. Saya yakin suatu saat saya akan mendapatkan keadilan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saya sangat sangat kecewa sekali dengan Mas Roy Suryo. Saya ini sebagai sahabat, awal-awalnya saya itu hanya memberikan WA ya, saran ya, karena saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi langsung, kemudian pernyataan dari UGM. Nah, itu saya jadi dasarkan, saya menyarankan, Mas sudahlah, karena memang saya sudah melihat sendiri. Intinya itu, jadi tidak ada saya itu mengintimidasi atau apa, hanya niatan baik saja saya sebagai teman. Nah, karena niatan baik saya sekarang menjadi bumerang bagi saya, ya sudah, saya sekarang lebih diam. Sebenarnya saya tidak mau juga klarifikasi, karena percuma juga saya klarifikasi juga tidak percaya gitu loh. Saya sudah klarifikasi pun masih nggak percaya bahwa saya sampai tahun 2017 di Matraman. Padahal nggak ada, orang saya 2017 sudah jadi PJ Rektor, jadi Direktur Pasca ya. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada kesempatan lagi untuk usaha di Matraman, karena setelah di Matraman saya itu usaha restoran Padang. Jadi kalau sekarang ada membalikkan sejarah tentang diri saya, ya biar saja nanti Allah yang akan menunjukkan kebenarannya. Tapi saya katakan demi Allah, saya tidak pernah tahu menau ataupun apalagi saya mencetak ijazahnya Pak Jokowi, karena ijazah Pak Jokowi itu sudah dinyatakan asli. Nah, jadi saya kira biar saja saat ini saya menjadi bulan-bulanan, ini merupakan cobaan dari saya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Prof, terima kasih. Terima kasih. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Abdillah di studio EZI TV.
tema masih mengangkat isu panas tentang ijazah Jokowi yang diduga palsu, dan masyarakat Indonesia timbul pro kontra. Apalagi update terus menerus dari seorang tokoh, ada Bapak Roy Suryo, ini ada Bang Victor Suryadi yang memang sudah sangat populer di masyarakat Indonesia hingga sulit dilawan. Dan dugaan saya, kalau saya lihat sebuah media nasional membela Jokowi dan beberapa media-media yang terkoneksi, ya diduga memang ada media besar yang memang dibayar oleh kelompok Bapak Presiden Jokowi. Nanti kita bahas. Jadi kita sapa dulu narasumber kita, ada Pak Victor Suryadi. Selamat malam, Pak. Ada Bu Suryo, selamat malam. Ada Bu Tobias, selamat malam. Jadi semua yang ada di sini dihadir, termasuk yang pro Pak Presiden Jokowi, Prof. Paiman Rahatu juga saya undang, tapi dia menolak hadir dengan alasan katanya nggak mau melawan katanya. Jadi biar aja kata Pak Prof. Paiman. Jadi kalau saya bacakan di sini, saya takut menghajar dia, Mas, karena sebagai teman kok tega dan jahat. Anak saya sampai nggak mau sekolah. Saya lebih memilih diam saja, Mas. Saya menjelaskan dan klarifikasi juga percuma, pasti nggak dipercaya, karena sudah nggak bisa berpikir sehat. Adanya hanya rasa kebencian. Biar saja saya ikhlas menerima cobaan ini, wassalam. Itu kata Prof. Paiman yang harusnya diundang di kursi ketiga ini. Jadi mungkin Bang Victor Suryadi memang update dari Universitas Pasar Pramuka, dan memang 99,9% Bang Victor juga sebagai salah satu warga negara Indonesia merasa tertipu selama 21 tahun, tapi juga pernah merasakan duduk di kursi staf presiden dalam Pak Jokowi. Dan disitulah semua asal muasal Jokowi kuat, fondasi kuat, dan kekayaannya sangat-sangat luar biasa. Jadi mungkin dari UPP Pramuka sampai Jokowi bisa fondasi kekayaan terbesar di negeri ini, dan sampai penegak hukum tutup mata. Silakan, Bang Victor. Jadi gini, saya kan ikut prihatin dan ikut memiliki kepedulian. Itu kan setelah Mas Roy dan kawan-kawan melakukan investigasi terhadap berkas-berkas dokumen, terus itu dilawan sama kawan-kawan di UGM dan di kepolisian. Jadi saya melihat ini pasti ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Tempat pembuatannya. Karena dari hasil analisa Pak Roy sama Pak Risman itu, ini kertasnya bukan punya UGM, tintanya, hurufnya, formatnya. Berarti ini di mana? Nah, saya mencari jawaban itu. Nah, saya pulang dari Jogja, Solo itu membuat WA kepada kader-kader Partai PDI Perjuangan. Siapa yang paham tentang info? Karena pernyataan Ibu Mega, kalau punya tunjukin dong. Nah, Ibu Mega terus dibully sama warga dengan asal ngomong. Itu kan kader PDI, tanggung jawab dong, kan gitu. Kan PDI pasti terlibat. Nah, dari situ itu terus saya mulai mencari 1, 2, 3. Jadi kalau dibilang omong-omong, iya, memang harus pakai omong-omong, namanya kan melakukan survei itu kan harus begitu. Jadi primer dulu, jadi sekunder dulu, kan gitu. Nah, saya temuin, bukan saya nggak temuin, saya temuin, saya omong, ini gimana? Kalau begini, muncul nama-nama terus sejarah perjalanan 2012 itu. Jadi kalau ada yang nggak paham ini memang menyerang saya, tapi ya silakan aja menyerang saya, karena ini kan terbuka. Masih siapa aja boleh seperti saya. Ini Pras ya yang berkelas. Ya bisa saja. Karena memang dia penanggung jawab pada waktu di DKI kan. Dia bertiga, dia Boy, Denny. Jadi berkas itu sampai tangan dia. Tapi dari mana berkas itu dibikin gimana nggak ada yang tahu. Andi Wijayanto juga tidak tahu. Jadi Wijayanto menjawab secara gamblang saja bahwa iya saya pegang, saya baca, saya lihat. Saya tidak tahu itu hasil tidak. Itu kan orang yang waras ya, artinya mengerti benar bahwa posisi dia menerima itu karena dia punya nama. Kalau dia bukan punya struktur di situ, nggak bukan dia memang. Masa
diserahkan ke dia. Kalau dia bukan tim sukses, artinya dia keras biasa saja gitu, ya pasti nggak mungkin dikirim ke dia. Jadi itu dia harus tahu bahwa dia menerima itu karena posisi dia adalah bendahara pemenangan. Nggak boleh diserahkan orang lain, dari situ baru dibawa ke KPU. Itu dia harus paham. Saya tidak menyerang yang lain-lain. Pokoknya dia dan Andi Wijayanto pada posisi yang benar sebagai tim pemenang. Jadi yang ini pemenang DKI, yang ini pemenang presiden. Jadi dia harus terima dan dari dia baru dibawa ke KPU. Itu sisi yang lain. Jadi kalau ada yang nggak paham ya kita mau bilang apa? Soal saya di partai, saya 20 tahun di partai PDI, saya satu di antara pendiri Redem, saya pernah ketua Prodem, saya pernah di penjara Soeharto 5 tahun, saya 7 kali ditangkap, saya kena pidana terpiring 2 kali. Saya aksi terus hanya ingin menuntut supaya presiden dibatasi 2 periode. Itu kami pijar. Pijar itu yang bikin Soeharto dalam segala bencana. Almarhum Loko. Kami bikin geger. Kami bikin lagi seret Soeharto ke sidang MPR. Itu dibikin oleh para mahasiswa. So, itu kami lagi muncul Front Aksi Pemuda. Terus saja kami melakukan perlawanan. Jadi kalau ada yang nggak paham menebak-nebak kita pijar Indonesia. Ada belasan orang, puluhan orang kita di penjara bolak-balik. Ada sampai 2 kali, ada 3 kali, ada 2 kali, ada yang kena 8 tahun. Kita terus-menerus melawan. Sampai sekarang kita melihat Jokowi melakukan perlawanan terhadap konstitusi. Kita lawan. Jadi kalau sekarang itu warga masyarakat paham, 21 tahun kita ditipu, diberdaya sama Jokowi. Masa kita biarkan si Gibran meneruskan kejahatan ini? Harus kita lawan. Stop Gibran. Desak Jokowi, mundur, minta maaf. Dia minta maaf, mundurkan anaknya, sehingga proses pemilihan wakil presiden yang baru tetap dilakukan di MPR, sehingga tidak ada lagi yang namanya lembaga survei cari orang populer tapi tidak berkualitas. Sudah apa? Utang kita bertimbun-timbun karena nggak ada daya pikirnya. Rocky bilang presiden itu nggak ada otaknya. Yang ada otaknya itu siapa? Yang isi otaknya itu siapa? Rini, Erik, ya kan? Luhut. Sesuatu siapa lagi itu? Tito, ada siapa lagi lah ngisi otaknya Jokowi? Jokowi nggak ngisi otaknya. Itu kata Rocky. Jadi benar selama kita bertahan ini. Nah selama 21 tahun ini berhentilah kita rakyat masyarakat Indonesia. Ayo berdibun-dibun, berbondong-bondong. Suruh Jokowi minta maaf dan mundurkan si Gibran dari wakil presiden. Apapun urusannya, dia belum 40 tahun pada waktu pemilihan. Dia merusak namanya konstitusi. Udah, kita kembalikan ke Mahkamah Konstitusi. Biar Mahkamah Konstitusi menentukan siapa yang harus menjadi wakil presiden penggantinya. Kalau ini kita teruskan, orang-orang yang ada di Mahkamah itu profesor-profesor, orang-orang tolol gitu. Dia baca buku apa sih? Orang paling merusak konstitusi. Tentara-tentara juga biarkan katanya setiap pada Pancasila, setiap pada Undang-Undang Dasar 45. Dia rombak begitu, nggak ada itu satu peluru tembakan. Seharusnya datang nembak loh. Kami pembela Undang-Undang Dasar 45, kami pembela Pancasila, tembak loh. Lawan keadaan ini enggak. Nah jadi saya berharap pertemuan ini diperkuat sama Mas Roy. Bagaimana kita supaya negara ini selamat dari keluarga Jokowi. Dari Jokowi sudah dibuktikan sama mereka. Mereka mau analisa semua ini suara palsu. Masa kita biarkan? Jadi Jokowi kita ponis dari urusan ini. Nah, kita hentikan Gibran. Kalau kita selesaikan Jokowi tapi Gibrannya terus, ya sama aja kita rusak lagi gitu. Ngapain kita hidupkan? Sungguh banyak bangsa ini, banyak orangnya 280 juta atau diam aja. Banyak jenderal-jenderal yang selalu diam. Bangkit dong. Bahwa kita sepakat Gibran dihentikan. Cari wakil presiden yang baru. Itu aja usul saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ustaz. Kita ke Pak Roy dulu. Ya. Jadi kita maunya update nih, dan memang ada hal-hal yang memang sangat-sangat ditunggu pemirsa SCTV. Ya. Jadi kalau Bang Victor tadi sudah membuka bahwa Gibran mau dimundurkan, itu kan juga tahun kemarin di studio ini juga betul Fufu Fafa, ya gitu. Artinya ini udah mendekati titik beneran kalau versinya dari
Pak Roy Suryo ya, karena kalau saya lihat dari rentetan isunya ini sampai ke yang namanya Prof. Paiman, dosen UPB, dan dari tukang sapu sampai profesor, dan sebelumnya juga di Pasar Pramuka dia dikenal sebagai dosen, artinya yang membuat skripsi-skripsi para mahasiswa, dan di sana juga kalau kata Kolonel Purnawirawan Srirajasa, di sana dia memang spesialis kan gitu, dan dikenal banyak orang. Jangankan ijazah itu kecil, visa Amerika aja 99% nanti bisa jebol. Jadi udah memang Pramuka ini ya gitulah. Jadi orang-orang ahli, hingga kalau saya lihat tiket kontaknya dia tuh ditulisnya ya ajudan Jokowi kan gitu. Jadi gambaran update-nya Pak Roy mungkin juga dia pemirsa SCTV tahu apa sih di balik Prof. Paiman dan Bang Vitor yang membongkar UPP ini. Baik. Terima kasih Pak Gun, Pak Tobi, dan juga Pak Vitor yang sangat saya hormati. Jadi ini benar kalau tadi dikatakan Pak Gun bahwa beberapa tahun lalu Pak Vitor juga menyamakan ya, angka yang saya katakan itu sama gitu ya, 99,9%. Ya, itu clear. Kalau dulu di tempat ini, Pak Vitor, saya dulu juga ngobrol berkali-kali dulu. Kita ngulas tentang fufu-fafa. Ya, itu surat-surat tidak tahu apa-apa ya sih Gibran itu ya. Dan itu sebenarnya sudah clear banget ya. Semua sudah terkoneksi ke dia. Mulai dari akun-akun yang biasa dia pakai, Raka Kenali, Cilipari, sampai ke nomor handphone yang 08 sekian, sampai belakangnya 33 itu sebenarnya clear. Hanya memang ya waktu itu jelas ya, ayahnya masih berkuasa. Jadi sudah sangat kuat ya, masih sangat kuat. Sekarang sebenarnya ayahnya juga masih berkuasa. Kalau dalam Al Capone itu dia sudah tidak lagi berkuasa, tapi dia masih menguasai gitu. Jadi de jure sebenarnya sudah tidak, tapi de facto sebenarnya masih. Nah, makanya ketika kami pertama kali Pak Gun ya, sedikit kalau saya merefleksi, saya dan kemudian Bang Resmon, kemudian Dr. Tifa, dan banyak lagi teman-teman yang akhirnya masuk ya sekarang, ada Topi Merah lah, kemudian ada teman dari ITB lah, atau Ari dan kawan-kawan itu keluar. Itu adalah kita bicara dari sisi ilmiah dan pure ilmiah ya. Karena yang kita bicara itu benar-benar misalnya soal presisinya antara logo dan tulisan pada ijazah. Mata kami itu Pak Gun, itu mata, kalau orang bilang mata keponya seorang peneliti. Jadi begitu kita lihat ada ijazah yang nggak benar ya, kita waktu itu curiga. Dan yang kami lakukan, itulah sebenarnya yang coba dilakukan oleh Bareskrim, oleh kepolisian. Tapi sayangnya yang dilakukan Bareskrim itu nggak transparan, karena dia bilang dia membandingkan dengan ijazah pembanding 3 lainnya, tapi nggak disebut yang banding yang mana. Kami lebih clear. Kita bandingkan dengan Frono Jiwo nomor 1115, bandingkan dengan Almarhum Hari Mulyono nomor 1116, bandingkan dengan 1117 itu Bu Sri Murtiningsih. Bahkan ada beberapa yang lain yang masih belum saya ceritakan, saya simpan gitu ya. Dia punya yang disebut-sebut punya Joko Widodo nomor 1120 itu tidak identik, clear banget ya. Kemudian dari tahun KKN yang kemudian meleset-meleset ya. Katanya 83, tapi kita kritik 83 nggak mungkin 3 tahun sudah KKN diralat 85. Padahal desanya sudah terlanjur dikondisikan, dibilang 83 tadinya. Sekarang bubar desa itu ya. Sekarang harus merawat kalau itu 85. Kemudian banyak hal yang lain, dari pembayaran SPP, kemudian IP kumulatif sampai kepada skripsi. Ketika waktu itu skripsi itu adalah bukan kita itu mengada-ada Pak Gun. Karena apa? Kan ada juga dari narasi dari seberang yang dikatakan, oh karena ijazah nggak berhasil membongkar, sekarang skripsi. Nanti skripsi KKN, nanti KKN apa? KTP, keluar kartu keluar. Bukan gitu. Semua itu saling berhubungan, karena orang kuliah itu pasti runtut. Dia diterimanya kapan, dia kuliahnya berkasnya ada enggak, registrasinya ada enggak, kemudian dia pernah KKL tidak, KKN-nya benar tidak, foto-foto KKN ada enggak, kemudian bisa KKN-nya benar enggak, skripsinya ada lembar pengesahannya enggak, itu enggak ada, lembar pengujiannya juga enggak ada, tanda tangan lembar pengesahannya pun salah, ya karena putrinya sendiri loh, yang namanya Mbak Aida Greenberry dari Australia itu protes, itu bukan nama ayah saya, bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro, harusnya Sumitro, dan dari nama aja salah.
gitu loh. Apalagi tanda tangannya, jadi dari situ semua itu sebenarnya kita pada satu kesimpulan, Pak Agun dan pemirsa SCTV, bahwa ini fake diploma, ijazahnya tuh fake. Nah, kemudian skripsinya juga tidak benar karena kertasnya beda, kemudian juga ada sisipan dan lain sebagainya. Nah, cuma memang kita waktu itu belum terus terang nih Pak Peter, belum sampai kepada kesimpulan di mana membuatnya. Itu terus terang belum, terus terang aja, ya. Tapi kita sama sekali tidak menuduh UGM loh, karena dari seberang sana coba dibangun di narasi. Dikira kami itu menuduh UGM yang memalsukan. Enggak, UGM itu ditipu aja, ya. UGM itu tidak memalsukan, tapi UGM itu ditipu dan ditekan. Ya, siapa yang menipu dan menekan? Nah, ini nanti akan terungkap juga. Ya, kalau sekarang lagi heboh Profesor P, nanti juga ada Profesor P yang lain, yang itu juga masih berkuasa di UGM dan dulunya adalah kepala dari UGM, ya. Itu clear banget. Nah, jadi rektor yang sekarang itu sebenarnya Dr. Rova itu, Prof. Rova itu kasihan aja sebenarnya, dia jadi korban aja nih. Tapi ya entah korban, entah ikut ya. Tapi yang jelas dia sebenarnya ya hanya mengatakan meyakini kalau itu adalah, tapi dia tidak memastikan, dia hanya meyakini. Tapi intinya gini, Agun dan pemirsa SD, waktu itu pasalnya adalah ini pasal-pasal yang kita berhasil buat ya, dan kemudian mengacu pada ini jelas palsu. Cuma di mana palsunya itu kita belum menemukan karena mungkin prosesnya panjang. Alhamdulillah, ini terus terang seperti tangan Tuhan. Jadi ini kayak mendapatkan berkah gitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba muncullah sahabat lama ini ya, Pak Peter Suryadi, yang kemudian tiba-tiba muncul, ya gitu. Dan kemudian langsung beliau bilang ini dari UPP, Universitas Pojok Pramuka atau Pasar Pramuka. Nah, kita jadi kemudian kalau orang Jakarta, jangan orang Jakarta ya, Pak Tobias, saya aja orang Jogja aja ngerti yang namanya Pasar Pramuka itu. Ya kenapa? Karena terus terang saja, sebelum kasus yang besar ini sampai ke level presiden, saya pun tahu sebenarnya ada menteri loh. Ini menteri loh, nggak main-main. Menteri itu yang sebenarnya juga bikinan sana, ijazahnya. Menteri itu pernah kerja di suatu lembaga penyiaran. Dan kebetulan yang buat adalah teman saya. Inisial W. Langsung. Jadi yang bikin itu bukan bikin, dia yang ikut mengantarkan orang yang memesankan itu gitu loh, di sana di Pasar Pramuka. Jadi clear betul. Jadi sebenarnya dia mungkin nggak ngira kalau jadi menteri gitu ya. Jadi waktu itu dia hanya untuk syarat di lembaga itu, di perusahaannya itu harus S1 ya, dia buat di situ. Dan memang Pasar Pramuka itu luar biasa. Itu terkenal sampai kemana-mana. Di film juga ada gitu loh. Artinya disebutkan, oh mau begini nih. Kayaknya kalau nggak salah di salah satu film Warkop ada itu disebut juga Pramuka, gitu. Bikinan Pramuka. Gitu. Nah itu. Nah jadi dengan adanya statement dari Pak Vitor ini, itulah kemudian kita berkembang, ya sangat berkembang karena ini seperti sudah di ada konklusi. Gitu. Tapi saya nggak percaya begitu saja langsung ya Pak Vitor waktu. Kita harus memverifikasi. Makanya saya pernah juga, Pak Gun, Pak Tobi dan Pak Vitor, kami juga terjun ke sana, gitu. Kami terjun ke sana melihat di sisi karena kan kami dengar pasar pernah terbakar. Cuma lucunya Pak Vitor dan pemirsa SCTV, ketika saya bilang terbakar, orang di Pasar Pramuka yang sekarang masih tinggal bilang, siapa bilang terbakar Pak? Dibakar. Mereka bilang itu dibakar. Karena itu nggak jauh dari situ ada apa? Pom bensin. Terus pemadam kebakaran juga dekat sekali, nggak sampai sekian meter. Pos polisi ada di depan Matraman itu. Jadi kok bisa-bisa terbakar habis 200-an kios tuh habis. Ya aneh itu akhir tahun tahun 2024 yang lalu. Ya jadi tapi bisik-bisik soal pembuatan itu masih ada. Dan nama Pak dosen yang kemudian terkenal banget tadi Pak Gun, itu tuh masih ada sampai dengan beberapa hari yang lalu ketika saya terjun langsung loh, jadi bukan ramai. Saya sendiri dengar dan saya punya rekamannya masih mengatakan itu. Pak Haji di sana masih mengatakan oh ya Pak. Dan menariknya ini Pak Gun, update-nya adalah ketika saya tadinya nggak menyangka, ketika awal Mei yang lalu itu mendadak ketika saya lagi gencar-gencarnya menelisik soal ijazah palsu ini, tiba-tiba saya di WA oleh Profesor Aiman tadi. Itu nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba pagi 7:30 saya di WA. Dan WA-nya itu terus terang memang ya meskipun itu bahasa awalnya sopan, banyak kabar, tapi penuh dengan kata-kata
saya harus menyetop apa yang kami lakukan. Kemudian dia menjamin itu ijazahnya asli. Kemudian pernah lihat, dia sendiri pernah lihat, ya mungkin pernah lihat pemirsa. Kemudian dia mengatakan kalau saya tidak menghentikan, ya maka keluarga saya tidak tenang. Jadi biar saya tenang, saya kaget apa-apaan ini. Gitu. Tapi saya juga mikir gini, Pak Tadi. Untung loh, saya itu pernah pada posisi yang sedikit lebih tinggi dari dia. Ya ketika dia kan pernah di deputi 1 di Kemenpora, dan terakhir posisi yang cukup tinggi adalah Wamen. Nah saya pernah di atas itu. Coba bayangkan saya kalau belum pernah di atas itu, Pak. Pasti saya akan dibully habis. Namanya juga profesor. Ya kan? Untung saya pernah, jadi dia nggak berani, nggak tahu. Nah ini kayak ada sekali lagi, ini kayak kedatangan Tuhan. Selain menghadirkan Pak Victor, saya juga kenal sahabat yang lama ini sejak saya komisi 1 waktu itu. Kenal dengan Pak Sri Rajasa Chandra ini, kami berkomunikasi, dan Pak Chandra itu tepat malah dia bisa menceritakan, oh bulan Mei itu ternyata Prof. Paiman itu sengaja bikin ini baru nih, sengaja bikin pertemuan. Gak pernah sudah bertahun-tahun gak bikin pertemuan. Tiba-tiba dia ngumpulin para alumnus atau para pedagang yang ekspasar kami dikumpulin, dibikin forum silaturahmi. Ya nggak tahu apa yang diomongkan, tapi pokoknya ya mungkin supaya nggak terlalu banyak bisik-bisik lah gitu. Dan ada fotonya. Nah ini menarik. Jadi Pak, ya namanya orang Intel ya, orang Intel ada fotonya. Itulah kemudian kami berkomunikasi. Jadi makin firm, makin clear cerita panjang dari Pak Victor yang pernah diceritakan. Ada orang namanya Widodo, ada orang namanya Dennis, itu clear banget. Nah sekarang hanya saya tunggu nih. Kalau tadi Pak Victor tadi cerita soal, saya nggak akan mencampur ya internal partainya. Kalau ketua umum misalnya Ibu Mega mengatakan tunjukkan aja. Nah kalau satu perintah misalnya dari Ibu Mega, bagus banget, cakep banget ini Pak. Misalnya, ayo yang ngerti, buka semua si cungkring ini. Itu pasti akan semua akan ngomong. Ya, itu ya. Sayangnya belum ya. Kalau perintah itu ada, perlu. Saya salut sekali lagi pada Bu Mega, termasuk kesalutan saya Pak Bu, ketika beliau dengan jujurnya, meskipun pernah kuliah di Unpad, tapi beliau nggak memaksakan bikin ijazah Unpad, dia pakai ijazah SMA-nya aja, kan itu bagus itu, ya kayak gitulah. Jadi apa etika ya? Etika itu yang kemudian perlu dilakukan, karena etika itu nggak hilang gitu. Jadi kalau etika hilang kan ya sama seperti nanti saya tujuin. Bagaimana ada seseorang yang mencari etika yang hilang. Itu kira-kira kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Roy. Jadi kita sambung lagi ya, karena ya semuanya pada runtut. Tapi ke Bung Tobias ini agak berbeda mengenai tadi. Jadi ada tanda-tanda yang tadi sudah dibuka oleh Bung Roy tentang sosok kolonel. Dan saya paham benar kolonel ini siapa dan naiknya ke mana. Nah kan tadi kita sebelum bincang-bincang nih ngobrol di bawah, tetap Bung Tobias nggak percaya. Tapi kalau saya rasa ini ada tanda-tanda. Jadi presiden saat ini secara tidak langsung, entah dia sengaja pura-pura tidak tahu, karena Jokowi juga pernah menyindir, wah Pak Prabowo kuat, Pak Prabowo begini. Karena dia sendiri sudah lama merasa bahwa akan ada tadi infiltrasi dari Pak Prabowo. Nah menurut Bung Tobias, ini tanda-tanda yang sudah terbuka ini percaya atau tidak? Silakan Bung Tobias. Ya kalau saya sih 50-50 lah. Tadi Mas Roy sama Bang Victor bilang sudah 99 atau 99. Itu betul apa yang sudah mereka katakan. Tapi kalau menurut saya, ya bagaimana kita mau bilang itu betul? Contoh aja, ya kan? Aparat kepolisian sudah tahu laporan, tapi nggak ada tindakan. Ini yang kita semua nomor, yang saya bilang kan. Nah kalau memang betul itu, yang tadi beliau bilang sama Mas Victor 99% itu hasil dari pramuka, ya itu kalau saya sebagai Kapolri, saya langsung turun langsung, nggak pakai lama, ya kan? Apa susah sih? Nah cuma yang saya lihat di sini ada dua sisi. Sisi yang pertama Sultan Budi, sisi yang kedua ya mau tidak mau antara pimpinan dan bawahan lagi mana? Sampai mau sampai hari ini juga Kapolrinya juga masih dari zamannya
presiden sekarang ini mau betul-betul punya satu kepastian hukum yang kuat, ya diganti orang-orang yang ada. Coba Mas, kalau diganti kita bisa lihat benar nggak? Yang tadi kita sudah sebelum kita naik ke atas panggung ini kita sudah diskusi. Kalau memang itu betul, biasa Pak Presiden punya hak kok. Nah cuma sekarang kita lihat sampai hari ini yang katanya nanti mau diganti reshuffle. Oh mohon, aku bilang mohon, karena itu sudah jelas kok. Beneran, aku ini sudah kaya, sudah terang beneran. Tapi apakah berani? Ini saya bilang utang budi. Kalau sudah utang budi sudah susah. Kalau utang budi, tapi kalau ada kali di belakang, nah itu yang berbahaya. Padahal buktinya sudah lagi hutang di online. Itu yang saya bilang Mas. Jadi kalau Mas bertanya ke saya bilang ya kalau bisa dibersih dulu. Ya sudah dibersih baru kita tahu. Itu mungkin dari saya seperti itu Mas. Oke, siap. Saya nambahin begini. Ya, lanjutannya ini. Saya berharap, silakan. Saya berharap para pemilik TV ya, jangan lagi lah mengundang pihak Jokowi itu yang seperti itu. Mereka nggak paham. Jadi kalau sekiranya kalau pihak TV apa siaran itu memberi mereka uang yang bagus, supaya mereka pergilah ke Solo, ketemulah KPUD di sana, Bawaslu di sana. Itu jelas dari Pak Taufik mengatakan bahwa Jokowi pada 2005 itu pakai dua titel, Dokter Andes dan Insinyur. Pinter banget dong. Iya, makanya tidak diketahui itu. Eko bilang yang penting yang penting ada fotokopi salinan ijazah dan legalisir. Tapi dia nggak bilang yang Dokter Andes dari kampus mana, yang Insinyur dari kampus mana. Nah dari peristiwa ini Pak Taufik itu telepon lagi ke Rudi Ketua DPC PDI Perjuangan dari partai kami. Ya, Rudi jelas bahwa yang menyelesaikan urusan-urusan administrasi itu bukan kader partai, tapi orang tiga itu, David, Dodo, Anggi. Jadi dari sinilah terjadi malpraktek itu, maladministrasi itu. Sehingga ketika mereka masuk ke Jakarta, ketemu tim Jakarta, kalimat pertamanya, kami tidak punya berkas dokumen. Maka dibentuk, maka dibikin, maka ada kelahiran ibunya Jokowi dengan Jokowi selisih 11 tahun. Dimana ibunya 11 tahun udah punya anak Jokowi. Itu udah sih, karena buru-buru bikinnya. Terus ada lagi akte kelahiran yang sekarang mulai tersebar. Jadi gini, akte yang tahun 88 itu. iya, jadi setelah peristiwa ini kita ungkap, muncul semua tuh surat-surat yang dibentuk dari pasar pramuka itu, macam-macam, tanggal kelahiran, tanggal ini, tanggal itu, dokumen ini, dan lucunya foto itu kan di atas, di bawah stempel, di atas stempel. Jadi kan ini ada kertas atau kata-kata ijazah yang sudah ada foto, ditimpa dengan foto. Itu yang menyebabkan keheranan bahwa fotonya sama semua. Jadi saya berani menyatakan bahwa 99% itu adalah palsu. Sehingga saya berani mengambil risiko. Nah, ditambah dengan kawan-kawan ini dengan analisa kertas itu, analisa segala macam, yakin bahwa itu bukan dari UGM. Nah, yang saya heran dari UGM itu, jadi gini, 1985 itu ke 2005 itu ada 20 tahun. Apa yang dilakukan Jokowi sebagai alumni selama 20 tahun? Jogja Solo itu dekat. Pernah nggak ada teman-temannya? Kita ke kampus yuk, 4 orang, 3 orang, teman-teman dekatnya, atau kawan-kawan mafalanya, bukan mafalanya, mafalanya Silva Agama namanya. Nah, kumpul-kumpul kan. Nah, Mas Roy aja yang pernah jadi alumni, masih kan alumni UGM? Sangat. Masih sering kan kemarin kan? Setiap tahun kita ikut yang namanya
itu apa namanya jalan untuk nampak tilas. Nampak tilas. Kan ada itu, Jokowi nggak muncul. Yang anehnya bagi saya, 10 tahun dia jadi wali kota, pernah nggak dia undang teman-teman? Robin neng tempatku ya, tak camping ya, tak ongkosin ya, nggak ada. Apalagi kawan-kawan pencinta alam yang katanya dia sangat akrab. Pasti dong anak-anak pencinta alam itu, kita naik Bromo atau apa, bayarin namanya wali kota. Ini nggak ada sama sekali, belum. Mulai muncul itu 2012 ketika munculnya sarjana dari UGM yang direkayasa, karena terus muncul Bang Menteri dan kawan-kawan itu. Nah, jadi Bang Menteri itu mulai muncul dari 2005 itu. Dia mungkin kaget ke orang nggak punya ijazah tiba-tiba menjadi wali kota. Ada perlawanan, tapi perlawanan waktu itu belum dahsyat. Dahsyat di perlawanan itu ketika rombongan ini datang. Roy, Tifa, sama datang tuh 2003 ya? Enggak, baru. Iya, 2003 kan sehingga pasal itu dibangun. Iya, jadi semakin keras, dia semakin takut Pak Jokowi itu. Sementara di sisi lain dia juga sudah tidak berkuasa, di sisi lain perlawanan rakyat ini semakin kuat, maka barang bukti di pasar Pramuka itu dunia mengurus. Jadi ini kalau masih dalam cerita, tapi setelah Mas Roy dan tadi Pak Chandra dan Pak Iman, Profesor itu ketemu, apa yang saya dapat info dari partai saya, dari kader saya, bahwa itu ada si A, ada si B, pertemuan di sini, terus berjalan ke pasar Pramuka, ketemu dengan seseorang dan melaksanakan penerbitan itu. Jadi pas. Jadi saya meyakinkan 90% itu. Nah, tapi saya melihat ini bukan dalam konteks seperti yang dianggap polisi ini pencemaran dan baik. Enggak, memang nggak baik namanya. Ya kan, banyak kali utang kita, banyak kali namanya. Masa kita harus akui dia orang baik? Nah, sekarang dia sudah bukan orang baik. Dia umumkanlah permintaan maafnya selama 21 tahun berkuasa di Indonesia tidak punya dokumen. Dengan terus menyatakan menarik anaknya dari wakil presiden kembali ke rumah disuruh. Udah, maka proses kenegaraan kita ini menjadi normal kembali, bangsa ini bangkit lagi, orang-orang pintar timbul lagi, tidak ada ketakutan gitu. Ini semuanya takut dengan juga pengeran juga ramai. Yang dikorupsi oleh ketua-ketua partai itu kecil dibandingkan korupsi dengan ketua Jokowi. Kalau mereka jadinya pendiam betul. Harusnya ketua-ketua partai berani loh sekarang. Ternyata kalian takut dengan orang yang bohong. Nah, bangkitlah, bangun lagi kelas politik, bangun lagi politik kita, supaya hidup ini jadi layak lagi. Nah, pilihlah presiden dan wakil presiden itu melalui MPR. Nah, kembalilah kita ke pelaksanaan. Tidak lagi dengan cara dari borong-borong, bikin pokoknya, terus kita pilih tadi, gak ada ijazah gimana coba. Hanya gara-gara itu tadi, gak masuk ya, 80%, 70%, apa gak terbantu untuk kita ketua partai. Itu aja, terima kasih. Oke, kita kembali ke Bung Roy. Iya. Jadi runutan dari Bung Beton ini kan sebenarnya kan kader-kader PDIP juga tadi disebut beberapa nama. Selain Edi Pras ternyata ada satu sosok yang menarik yang disebut Bung Beton cuma nggak lengkap. Nah, namanya Boy Sadikin. Oh iya, Boy Sadikin. Selain kelas. Yang bukan bertiga. Iya. Jadi Denis itu atau Denis Iskandar itu memang pernah salah satu sumber saya menemui di sebuah kos mewah yang waktu zamannya KPU tuh saya minta terang-terangan sama Dodi Wijaya, ya mereka lah berdua berkomplot dan sumber saya bilang jangan bilang Pak Boy ya saya di sini. Nah gitu. Jadi memang cerita Bang Victor dengan sumber saya itu sebenarnya klop semua nih, termasuk Pak Presiden ke-7 kita Jokowi. Dan orang-orang itu memang diam-diam kaya raya. Apalagi kekuasaan Jokowi juga sebenarnya ya Pak Victor ini yang tahu. Jadi zamannya Gaddi Sulistyo belum apa-apa, itu menghadapnya ke Pak Victor. Pak Victor, baru ke Pak Kaisang ya, itu punya dia. Kaisang dulu, baru Jokowi. Itu ceritanya Bung Roy. Jadi memang klop. Bagaimana semua pada takut tadi karena kekuasaan, uang, jabatannya takut hilang. Jadi mungkin Bung Roy juga bisa tadi beberapa kawan-kawan yang tadi rapat
untuk berani tadi mengungkap sebetulnya kekayaan Jokowi ini luar biasa. Iya. Dan kemarin sebagian sudah dipertontonkan itu ketika dia katanya mau liburan sama cucu-cucunya ya. Tapi itu kalau dalam bahasa Jawa ya sebenarnya urailok itu, urailok atau ura Jawani itu. Kenapa? Saya tuh sampai nulis ya. Bepergian pada saat tanggal 1 Suro di ada Jawa itu nanti ada Momolo, nanti ada malapetaka. Ya karena orang Jawa itu menghindari itu. Suro ini adalah bulan yang apa ya suci gitu. Harusnya orang tuh justru berdoa, melantunkan puji-pujian, gitu zikir. Kok malah kemudian bawa koper banyak itu, koper-koper beli banget itu dipertontonkan waktu keluar. Nah itu ada. Tapi gini, yang jelas ini Pak Gus, sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Victor ini, saya juga sangat setuju artinya. Ini tuh kami ini ya baik Pak Victor, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, itu adalah analisis yang meskipun disampaikannya mungkin secara secara historis, saya secara teknis, itu adalah merupakan satu hal yang ilmiah sudah pendekatannya bisa, bukan cocokologi ilmiah, tapi ilmiah. Tapi kan kami ini selalu dilawan dengan hate speech, ya. Selalu dilawan dengan ujaran-ujaran kebencian. Dikatakan, wah Pak Victor itu dulu bahkan ada yang ada yang kurang ajar gitu kan, nggak punya apa-apa dulu, saya punya duitnya gitu kan. Itu kan ngawur banget, terus ada yang nantang-nantang. Kami ini kan ditantang tinju. Apa gunanya ditantang tinju direk? Ada yang nyiapin duit segala. Ini kan orang-orang, bahkan ada yang malah gini Pak Victor mengatakan, loh kok kalian percaya sih masyarakat itu pada orang yang sudah meninggal gitu? Tapi kan itu kan salah. Itu kan Pak Basur yang meninggal itu, yang dari Lampung itu kan, gitu. Padahal Pak Victor ada. Dan ternyata orang itu kalau dibuka, sejarah itu betina satu itu ya, itu kan calon gagal juga tuh dari PSI, Dapil Tulungagung dan sekitarnya. Ngakunya anak jenderal, ya gitu. Namanya itu inisialnya JS ya, Jati Sahara, ya gitu, Erna Jati Sahara. Itu awalnya jelek banget. Ya. Persis kayak Fufafa, persis kayak junjungannya, menghina Pak Prabowo bukan main gitu. Jadi kalau Pak Prabowo tahu dia sekarang sok lamis, sok memuji-muji Pak Prabowo, memuji Gibran, gue lah omongannya betina satu itu parah banget. Ya itu loh, kalau di TV dia ngakunya, di podcast ya ngakunya anak jenderal, jenderal apa? Jenderal ngaco. Dan ada satu, tapi saya setuju dengan tadi Pak Vito. Nah tapi kayak gitu, nggak perlu kemudian main lapor. Saya juga pernah ya dalam kasus Fufafa itu kan, Pak Gun dan Pak Tobi mungkin ingat waktu itu ada anak dari Bogor lulusan Pakuan, ya namanya Sri Nita kalau nggak salah, kita Sri Nita atau apa namanya Sri Nita. Itu yang mengatakan Fufafa itu longsor ya, itu masuk penjara nanti mampus ini. Suara itu semua pada bilang ke saya Pak, tutup Mas, itu jelas masuk. Saya bilang enggak. Ngapain orang berpendapat? Orang berdemokrasi dan lawannya tuntut. Ini kan mereka yang bisa gini sekarang Pak Victor, ya kan? Jadi sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit bawa uang. Pasalnya juga nggak masuk akal. Ya ada pasal 32, 35, terakhir diadukan dengan pasal penghasutan 160. Ini apa gitu? Tapi memang sedihnya, nah ini yang Pak Tobi tadi, sedihnya Pak Tobi itu kok yang masih dilayani gitu oleh kepolisian gitu loh. Orang-orang yang lapor dengan pasal-pasal yang nggak masuk akal, legal standingnya saja itu nggak masuk. Ada kelompok-kelompok pemuda patriot lah kayak gitu, kok patriot. Terus ada kelompok pradi tapi bukan pradi yang asli, ini pradi yang KW ya. Kemudian ada juga kelompok yang katanya defender gitu, defender kok Republik kok kayak gitu. Jadi artinya konyol lah, dan masyarakat itu bertontonkan dengan orang-orang yang konyol. Tokohnya kan yang tampil itu aja gitu, dan itu bisanya pokoknya hanya tutup masuk. Dan ini ironisnya bukan hanya dari mereka, ada pejabat mantan petinggi di kepolisian juga gitu omongannya gitu loh. Jadi dia yang ada di pikirannya itu pokoknya penjara, orang-orang ini bisa dipidana. Saking jeleknya ya Pak, wayang aja nggak ngerti dia. Katanya dia orang Jawa, wayang itu bisa dipidanakan. Ini gimana? Jadi benar-benar kehilangan etika ini.
Dan saya pakai satir ya. Nah ini jadi ketika kehilangan etika itu gambarnya kayak gini. Nah jadi ini orang yang lagi mencari yang hilang. Iya, etika yang hilang. Ini etika yang hilang. Ini etikanya hilang. Nah ini, tapi kan yang nyari harusnya bukan dia itu etikanya hilang gitu. Kepala dia nyari, tapi nggak apa-apa, ini satir namanya. Jadi kan balik tadi ini nyambung ke Pak Tobias yang masih 50-50. Dan untuk Pak Arianto ya. Jadi ini saya juga nggak tahu nih, karena beberapa bintang 3 dan beberapa bintang juga tadi sempat saya hanya berpikir ini maksudnya dugaan saya ini ada tanda. Masuk tadi kolonel tadi yang sengaja tadi belum dijawab Pak Roy. Ya. Itu tanda, ya kan? Silakan nanti mungkin timnya Pro Jokowi biar pasti kan dicek, Pak Victor dicek lah, tiba-tiba muncul ini Pak Roy lah, nggak mempan, tiba-tiba ada Kolonel Chandra. Artinya ini tanda sesungguhnya bahwa yang dipakai kaos Pak Roy itu atau keinginan tadi Pak Victor itu, saya sih menduga ya, maksudnya ini versi saya, yaitu bakal lengser meskipun Bung Tobias masih 50-50. Karena saya tadi loh, kok ini muncul orang ini gitu. Amin. Kalau saya bilang gitu, amin. Dan satu lagi yang bikin saya juga masih dari tahun kemarin, saya tanya Pak Roy nggak takut mati? Pak Roy ini, maksud saya Allah gitu kan. Dari tahun lalu sampai sekarang juga Bung Tobias juga melihat Pak Roy masih segar bugar. Satu pertanyaan terakhir yang kemarin sama diskusi yang off the record tentang Pak Sukiat. Ini kan satu guru satu ilmu dengan Pak Roy. Karena pernah saya tanyakan, gitu. Ternyata juga itu juga ada tanda-tanda. Dulu saya nggak berani WA Pak Roy, saya takut. Tapi begitu saya dulu, kok ini ada sekian, nggak berani lagi. Jangan-jangan ini ada apa, cuma belum clear. Silakan Pak Roy. Itu pada saatnya nanti juga akan kita bongkar lagi tuh, bagaimana SMK itu, bagaimana Pak Kiat itu namanya tadinya Kiat SMK. Tapi dibakar katanya Pak Kiat. Betul. Orang terdekat yang waktu itu bikin. Yang bakar siapa Pak? Ya orang ini Pak Peter mungkin tahu. Itu kalau nanti mempelajari orang yang belum tahu itu Pak. Nanti akan pada saatnya akan kita bongkar. Dan itu membongkar ternyata konon itu orang-orang itu masih tahunya yang nyopir mobil SMK dari Solo sampai Jakarta itu dulu Pak Jokowi dan Pak Rudi. Bohong. Yang nyopir itu Pak Rudi dan saya. jadi saya itu pernah bantu, tapi bantu apa? Karena kita ingin bagaimana produk SMK itu benar-benar bisa dimanfaatin oleh masyarakat. Nyatanya kan zong, nyatanya kan di-prank masyarakat. Wah, ada pesanan 6.000 unit lah, gitu apalah. Tapi pada saatnya nanti kita buka. Ya soalnya saya mau lengkap dengan detail-detailnya. Kalau itu A1 semua, karena saya punya semua fotonya. Mulai dari pabriknya, yang pabrik-pabrikan itu, anak-anak SMK-nya kayak apa, parasmianya, memandikan kembang. Ada Jokowi nari-nari sambil mandi kembang itu. Ada di dekat SMK itu. Ya. Siapa yang kemudian membuat narasinya? Kenapa SMK itu di launch dari Solo? Kenapa dihubungkan dengan Pakubuwono ke-10? Kenapa ada sopirnya dari Jogja? Di jalan berhenti di mana? Trouble-nya di mana? Masuk ke Balai Uji Serpong, gagalnya di mana? Saya nungguin semua itu Pak Gun. Tapi kan akhirnya nggak dipakai. Jadi ya itulah cara-caranya kayak gitu, Pak Bita. Oke, saya mau nambah sedikit tentang ini. Gitu. Saya berharap dari pertemuan kita hari ini didengar oleh pimpinan partai saya untuk segera mencari Jokowi lah. Di dalam partai kami itu ada kalimat demokrasi. Demokrasi itu dijalankan di partai kami, sehingga segala sesuatu yang menarik untuk dibahas di antara kader partai. Tapi begitu setelah keluar putusan DPP seperti ini umpamanya, Ibu Mega menyatakan stop pembicaraan tentang desa palsu, kita stop. Itu namanya rampak barisan. Kita ikut di dalam keputusan itu. Jadi kalau ada orang nggak paham tentang Partai PDI Perjuangan, apa yang saya lakukan ini seakan-akan mau memecah belah partai. Udah, sebelum putusan partai keluar untuk menghentikan pembicaraan ini, saya ngerti. Tapi sebelum ini belum, saya akan jalan terus. Karena memang itulah demokrasi. Dan itu terjadi di partai kami. Jadi ada yang lucu gitu kalau ada orang yang mengatakan, oh Victor siapa? Apa dia dulunya apa? Terus
Kok mau memecah belah partai? Nggak ada. Yang memecah belah itu partai itu ialah Jokowi. 2015, 16, 17 itu dia berkhianat kepada partai. Dia tidak lagi menjalankan nawacita. Dia tidak lagi patuh terhadap perintah partai sebagai petugas partai. Dari situ saya sudah melihat. Saya sudah menyatakan Jokowi Blegedes pada saat itu. Saya, orang nggak tahu apa tuh Blegedes. Saya belajarnya dari Asmuni. Setiap ada orang bohong, dia selalu bilang Blegedes. Tahun lalu di ISI juga ngomong Blegedes. Iya. Ini ada juga mak duduk tahu-tahu timbul ijazah. Nah, jadi saya berharap setelah perjalanan 99% bahwa partai kami secara pribadi, kader partai kami secara pribadi ikut membantu lahirnya ijazah itu, maka kami minta maaf kepada bangsa Indonesia. Nah, untuk itu pimpinan partai harusnya mengambil tindakan memaksa Jokowi untuk menarik mundur Gibran dari wakil presiden. Kalau nggak negara ini akan rusak lagi. Kita 21 tahun dipimpin Jokowi rusak. Masa kita biarkan lagi Gibran juga rusak? Nah, itu satu. Yang kedua, ada orang menyatakan bahwa di kantor KSP itu ada telepon pusat. Di KSP itu sama dengan di semua kantor udah gak ada lagi telepon yang gituan, karena semua orang sudah punya handphone, dan nama-nama di handphone itu ada nama pengusaha, di telepon lokal itu nggak ada. Berarti kan dia yang kenapa dia bisa membawa nama saya, bahwa dia menyatakan bahwa saya pernah pakai surat KSP, ya. Tapi kalau bilang saya di skor Pak Luhut, enggak. Saya adalah orang yang dilantik Pak Luhut secara negara 2 kali bersama Ustaz. Dilantik 2 kali secara kenegaraan, baris berbaris melantik saya, menaikkan derajat saya dari tadinya eselon 2 menjadi eselon 1. Dari situ saya mendapatkan fasilitas segala macam sesuai dengan jabatan eselon 1. Jadi nggak ada dari mulai Pak Luhut pindah ke Teteh, pindah ke Muldoko, saya tidak pernah diganggu atas kesalahan saya menggunakan pop surat itu. Tapi bukan itu masalahnya. Jadi pada waktu itu baru-baru ya, tahun 15 itu, baru-baru itu Jokowi menginginkan pemerintahan ini melakukan pelayanan publik. Saya satu-satunya kagum dengan Jokowi itu adalah ketika dia jadi gubernur, menyelesaikan semua di kelurahan itu. Yang tadinya loket menjadi seperti di bank. Jadi tamu-tamu kelurahan itu duduk di sofa-sofa, tidak lagi menunggu di loket. Itu kagum saya dengan Jokowi. Jika ketika saya diajak untuk masuk ke KSP, saya mau melakukan itu, pelayanan publik itu. Nah, jadi adalah serombongan orang datang ke tempatnya wakil presiden untuk menanyakan proyek-proyek IPB itu. Karena Pak wakil presiden padat, maka banyak yang lari ke KSP karena mereka tahu di situ ada Pak Luhut. Terus begitu juga ada surat-surat masuk. Saya hanya menjawab itu, tidak lebih dari situ. Dan Pak Luhut tadi masa menjawab surat ada duitnya? Tapi memang dia itu beraninya kok Pak Peter. Orang yang diceritakan itu beraninya kalau lagi nggak ada kita. Nggak ada kita tuh membangun narasi, oh Surya itu gila, cuma kurcaci. Begitu ketemu, gimana? Wah, berani bilang itu udah boleh. Begitu ketemu saya tantang, berani ya? Kamu sumpah di Alkitab, nggak berani. Satu lagi yang pakai sorban itu juga, tuh saya tantang, berani ya? Sumpah di Al-Quran. Oh, gitu. Terus jadi hal-hal seperti itu bagi masyarakat yang sekarang semakin cerdas dengan keterbukaan, paham. Orang-orang yang seperti itu enggak perlu didengar sebenarnya. Saya bingungnya para TV itu mengundang mereka lagi, padahal kan relawan itu banyak. Ada relawannya Natura, ada Seknas, ada Bara JB. Jadi dulu waktu pertama kali relawan-relawan itu ingin ketemu Jokowi, tapi KSP yang mengaturnya, karena kan kami yang undang-undang mereka mengaturnya, duduknya segala macam. Nah pada waktu itu yang top itu memang Projo, Seknas, Bara JP, terus ada 2 lagi gitu. Yang sering kita video undang-undang tinggi nggak ada namanya itu, nggak ada. Ngaku-ngaku lebih hebat. Itu saya di KSP 5 tahun nggak cacat. Terima kasih. Baik, Bung Roy, ada
Artinya sebenarnya apa yang kami lakukan ini semua masih terus bergerak dan berjalan, ya. Belum ada yang final sampai tadi mungkin Jokowi mengundurkan anaknya. Meskipun itu kalau menurut saya agak pesimis ya, karena dia udah kepala bangsa. Ya, udah jelas anaknya juga bersalah, ya gitu. Yang sekarang jadi wapres itu udah clear. Itu juga kalau ijazahnya dibongkar sama ngaconya juga itu, bahkan mungkin SMP lagi, ya SMA 2 tahun hanya di Santo Yosef, kemudian harus pindah ke SMK Kristen di Surakarta, nggak jelas tiba-tiba ke Singapura masuk ke MDIS, Management Development Institute di Singapura, tahu-tahu ijazahnya Bradford, tapi Bradford dengan MDIS harusnya ijazahnya kayak gitu, ijazahnya harusnya ada 2 logo, bukan cuma 1 logo. Pada saatnya nanti akan kebongkar semua ya. Dan yang paling penting apa? Surat dari Purnawarman TNI itu udah clear banget sebenarnya Pak Gun, untuk kemudian memakzulkan dia soal fufafa, soal ketidakmampuan, soal putusan MK yang ternyata itu didaftarkan pada hari Minggu, kemudian tidak pakai sidang, tahu-tahu putus. Begitu putusannya keluar, harusnya KPU mengeluarkan PKPU, perubahan atas peraturan KPU, tidak dilakukan, masih reses DPR, kok tahu-tahu bisa dilakukan. Itu kan udah cacat. Dan kemudian indikasi korupsi yang dilaporkan oleh Ubaidah Badrun. Kalaupun itu dikatakan itu kan dulu gitu. Enggak, yang barusan ada akun Instagram dia, resmi milik dia di Beranda Kahuna itu follow akun judi online, clear banget. Dan itu sudah diakui oleh Satwapres. Cuma Satwapres jawabnya, sudah unfollow kok. Dulu kok sudah unfollow pas saya nggak bisa nih, etikanya mana ya? Orang nggak punya etika kayak gitu ya. Nah tapi ya saya percaya Pak Gun, tidak ada yang tidak mungkin. Semua itu pasti akan bisa jalan ya, dengan pertolongan juga dari Allah SWT. Baik. Bung Tobias ya. Ya, kembali lagi. Jadi saya tetap punya prinsip yang itu masyarakat harus tahu bahwa apa yang sudah dikatakan sama Mas Roy dengan ini Pak Victor, bahwa jelas bahwa itu 99% itu apa? Memang itu pramuka, dan harusnya kan Jokowi tahu kalau memang itu sudah tahu memang itu memang palsu, ya harus betul-betul, jangan sampai ini panjang. Kalau panjang kan gimana sih? Malunya tambah malu. Jadi kalau memang itu betul apa yang sudah dikatakannya, ini sudah bukan praduga, ya harus detail sudah selesai. Dan ini yang saya takutnya kan begini, dia sudah tahu bahwa dia punya orang masih ada, jadi dia masih berani bahwa ya taruhlah orang-orangnya dia pertama yang masih ada di apa nih di kabinet sampai hari ini. Nah, dia berani, tetapi itu kan masyarakatnya bodoh, rakyat itu udah bodoh. Jadi apa sudah terang benerang begini, terus apa lagi yang dia mau apa? Mau tahan lagi, harus dengan sukarela bilang saya maaf, saya salah selama ini. Ya, clear. Tapi kalau dia tetap dengan masih pegang prinsip bahwa ya mana asli, nah, terus gimana? Ya kan? Nah itu kembali lagi ya hukum kan? Kembali lagi ya pada penegak hukum. Kalau penegak hukum nggak benar, sampai kapanpun kita berdebat apapun tetap bilang asli. Padahal udah jelas-jelas rakyat sudah tahu bahwa itu di pramuka. Saya bilang sudah tahu sejarah bahwa ini palsu. Apalagi? Nah ini yang saya bilang, ya kan? Rakyat ini sudah tahu, tetapi yang sudah terbukti sudah bersalah itu nggak tahu malu. Nah kalau sudah nggak tahu malu, kita mau ngomong apa? Itulah saya sesalkan dia begitu. Aparat penegak hukum itu yang saya paling sesal. Dia sudah tahu itu bahwa ini memang salah, ya kan? Masih tinggal itu kan saya bilang kan ada hal-hal yang memang hutang-budi, itulah yang buat dia tetap pertahankan dengan kesalahan itu. Rakyat sudah lihat dengan mata kepala bahwa itu salah besar. Inilah yang saya bilang, rakyat akan menjadi rusak, ya kan, dengan apa kelakuan mereka. Kalau rakyat mau benar, ya pasti, ya kan, harus dari pimpinannya yang paling tertinggi itu benar. Tetapi kalau dari pimpinannya nggak benar, ya pasti rakyat akan merontak dengan cara-cara mereka sendiri. Nah hal-hal inilah yang membuat
kita generasi muda ini sudah muak dengan apa? Dengan omong kosong, dengan omong apa yang mereka katakan itu bohong, bullshit semua itu. Nggak ada yang dipercaya satupun. Karena apa ya? Karakter mereka udah tahu jasa palsu, nggak mau ngaku, ya kan? Terus apa? Udah tahu hukumnya yang kasar, nggak mau ngaku, tetap berdalih aja terus. Nah ini yang membuat sampai kapanpun dengan negara ini kalau tidak dirubah dari sekarang, dan tidak pernah akan maju. Begitu hanya dengan apa? Dengan rampok uang rakyat. Itu aja. Oke. Terima kasih semua para narasumber yang hadir di CCTV, semoga bisa mencerahkan. Jadi satu lagi untuk para yang pro Jokowi, kita sudah mengundang Prof. Iman tapi tidak hadir. Ya, demikian pemirsa CCTV, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh nasional dari Roy, Bang Victor, dan Bung Tobias. Apa yang memang menjadi gundah gulana masyarakat Indonesia, apalagi semua para masyarakat juga harus bisa berpegang teguh bahwa waktu memang yang akan menjawab. Tapi masalah hukum kadaluarsanya 18 tahun. Jadi kalau Anda menggantung ke rezim Jokowi atau rezim sekarang tanpa berpegang teguh kebenaran, Anda akan merasakan 18 tahun kemudian atau bahkan kurang. Nah itulah jawaban waktu, hukum, dan kebenaran. Saya Mohd Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.